Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Pedir algo prestado. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kata ini, pedir algo prestado. Ya. Nah, secara harfiah, kata pedir algo prestado ini adalah meminta sesuatu yang dipinjamkan. Ya. Jadi meminta sesuatu yang dipinjamkan. Pedir itu artinya meminta kan, to ask for. Algo itu sesuatu. Nah, prestado itu yang dipinjamkan atau dipinjamkan. Prestado ini berasal dari kata prestar. Prestar itu meminjamkan. Misalnya saya meminjamkan sepeda saya kepada Anthony, misalnya begitu. Itu prestar, meminjamkan. Nah, mengapa kita memakai pedir algo prestado? Untuk secara harfiah tadi artinya meminta sesuatu yang dipinjamkan. Yang dimaksudkan adalah meminjam. Artinya ini meminjam. Dan mengapa kita memakai ini? Karena dalam bahasa Spanyol tidak ada kata kerja secara spesifik yang artinya meminjam. Ya, kalau meminjamkan ada, yaitu prestar. Tapi kalau meminjam tidak ada kata kerjanya itu. Jadi kita menggunakan idiom ini, yaitu pedir algo prestado, yang secara harfiah meminta sesuatu yang dipinjamkan, yang maknanya atau pengertiannya adalah meminjam. Jadi misalnya saja ini, kalau kita mengatakan, ya, misalnya saya sering meminjam. Nah, ini kan meminjam ya, bukan meminjamkan ya. Kalau meminjamkan itu kita menggunakan kata prestar, tapi ini bukan meminjam, bukan meminjamkan ya. Jadi bukan meminjamkan, tapi meminjam. Kalau meminjamkan nanti kita pakai kata prestar, tapi kalau kata meminjam kita menggunakan idiom ini, pedir algo prestado. Nah, caranya gimana? Saya sering meminjam misalnya lah, katakan uang. Ya. Saya sering meminjam uang dari Tony ya. Nah, Tony ini teman saya yang baik, punya banyak uang, jadi kalau saya meminjam uang dari dia itu mudah, tapi saya selalu kembalikan ya. Namanya meminjam harus dikembalikan. Saya sering meminjam uang dari Tony atau Anthony ya, boleh aja. Tony. Tuh. Ini ada kata kerja meminjam. Nah, ini nanti akan menggunakan di sini pedir algo prestado. Nah, algo ini sesuatu kan tadi ya. Nah, algo ini akan dirubah sesuai dengan apa yang dipinjam itu. Dalam hal ini nanti kan uang. Nah, uang ini akan menggantikan kata algo. Algo itu sesuatu, something. Nah, somethingnya itu bisa diganti dengan apapun yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Misalnya, saya sering, kalau saya mau dituliskan kan yo. Tapi ingat lagi bahwa subjek itu yo, to, dan sebagainya itu sering dihilangkan, tidak ditulis atau tidak diucapkan dalam lisannya. Maka dikurung nih, maksudnya begitu ya. Saya, yo, nah sering, kata sering itu apa? Kita bisa menggunakan kata a menudo. A menudo. A menudo atau yo a menudo boleh. A menudo ini artinya sering, often. Bisa juga nanti kita menggunakan kata frequentemente, ya, frequentemente. Kalau bahasa Inggris kan frequent, ya, frequently, frequentemente, frequentemente atau a menudo, artinya sering. Saya sering a menudo meminjam. Nah, ini tentu kata pedir, pedir untuk saya yo. Pedir itu kan konjugasinya pedir ya, pido, pides, pide. Jadi untuk yo itu pido.
Pedir, pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden, pido. Jadi pido kita ambil karena yang meminjam itu yo, ya. Jadi yo a menudo, pedir untuk yo adalah pido. Yo a menudo pido. Nah, ini pido dari pedir, ya. Pedir untuk yo adalah pido, ya. Nah, algonya tuh diganti dengan apa yang dipinjamkan, uang. Nah, jadi yo a menudo pido. Nah, uang itu apa? Untuk menggunakan algo ini, pido uang, dinero. Terus prestado itu kita ikutkan, prestado. Prestado bukan prestada, ya. Suatu ketika kita akan menggunakan kata prestada memang kalau yang dipinjamkan itu jenis gendernya feminin, tapi uang ini dinero itu maskulin, maka prestado. Ya. Yo a menudo pido dinero prestado dari Tony atau kepada Tony, a Tony. Nah, ini terjemahannya, ya. Yo a menudo pido dinero prestado a Tony. Ini menggunakan pattern atau rumusan ini, ya. Pedirnya mana? Ini pido. Kenapa pido? Karena yo subjeknya. Algonya ya itu sesuatu. Karena sini udah dinyatakan yang dipinjam itu uang, maka ini algo diganti uang, yaitu dinero. Prestadonya mana? Ini. Dan kepada siapa ini? Dari atau kepada Tony itu a Tony. Jadi hasilnya, kalau bahasa Indonesianya, saya sering meminjam uang dari Tony, bahasa Spanyolnya adalah yo a menudo pido dinero prestado a Tony. Atau yo-nya nggak usah diikutkan, boleh langsung a menudo pido dinero prestado a Tony. A menudo pido dinero prestado a Tony. Tapi kalau pido dinero terus nggak ada prestadonya, itu nanti meminta uang. Seperti kalau saya minta uang kepada saudara saya, ke ayah saya, dan sebagainya, nanti pido dinero, bukan nggak ada prestadonya, ya. Sini, a menudo pido dinero prestado a Tony. Sekali lagi, ya, beginilah cara menggunakan kata ini, idiom ini, pedir algo prestado, yang arti pengertiannya adalah meminjam. Ini salah satu contoh, ya. Oke, misalnya contoh kedua, ya. Misalnya, atau sayanya boleh diganti yang lain. Kalau kami, misalnya kami karena saya dan saudara saya, misalnya, atau teman saya dan teman-teman saya, misalnya, boleh. Kami itu orang 2, 3, 4, dan lebih dari 1. Misalnya, kami sekarang, ya. Kami. Nah, ini akan pakai akan, ya. Ini future, ya. Akan meminjam lagi, ya. Nah, ini kan meminjam. Kita kan sedang membicarakan kata meminjam. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ada itu borrow, to borrow, ada, ya. To borrow, meminjam. Kalau to lend, meminjamkan. Tapi bahasa Spanyol, to lend, meminjamkan ada, yaitu prestar. Tapi to borrow atau meminjam tidak ada kata kerja itu. Jadi menggunakan idiom ini, ya. Jadi kami ini saya dan teman-teman saya meminjam. Kami akan meminjam mobil, gitu, ya. Mobil, ya. Karena kami akan pergi ke suatu tempat, kami tidak punya kendaraan, kami akan meminjam mobil lagi kepada Tony lagi nih. Karena Tony ini teman kami yang cukup berada, punya mobil, punya uang, kami pinjam uang, punya mobil, kami boleh pinjam mobilnya, dan sebagainya. Kami akan meminjam mobil kepada Tony. Kepada Tony. Atau dari Tony boleh. Meminjam kepada atau meminjam dari, boleh, ya. Samakan aja gitu. Kami akan meminjam mobil dari Tony. Dari Tony. Nah, ini. Kami akan meminjam mobil dari Tony. Kami akan bepergian, ya. Tapi kami tidak punya kendaraan, jadi kami akan meminjamnya dari Tony. Nah, ini meminjam lagi nih. Nah, ini kami akan. Tentunya ini satu
kalimat future, ya, karena akan. Kalimat yang akan datang. Kami itu kan nosotros. Nosotros. Ini cukup nggak di bawahnya? Terbaca nggak ya? Kalau tidak terbaca, nanti kita terjemahkan di atas ini aja ya. Ini kan bisa dilihat lagi nanti ya. Ini sudah diterjemahkan. Ini sudah. Nah ini. Ini terjemahannya ya. Ini terjemahan, ini katakanlah ini contoh 2, ini contoh 1 ya tadi ya. Contoh 2, jadi ini contoh 2 ya. Jawabannya di sini, ini di sini. Kami, nosotros, aku ulang lagi. Karena boleh dipakai, boleh tidak ya. Pokok kalimat dalam bahasa Spanyol itu sering dihilangkan. Bahkan lebih sering. Nah, nosotros kami. Nosotros akan meminjam, akan. Kita sudah belajar itu bentuk kalimat future ya. Kalimat bentuk future itu yaitu dengan pattern ir-a diikuti dengan infinitif. Ir-a diikuti dengan infinitif. Ya, ingat itu ada pattern ir-a ditambah infinitif. Infinitif, kata kerja infinitif maksudnya ya. Infinitif. Ini kan untuk membuat kalimat future seperti yang ini, kami akan. Nah ini akan, ini kan ir-a diikuti dengan kata kerjanya infinitif. Kalau gitu nosotros, nah ir untuk nosotros kan vamos. Ingat ya, kata kerja ir itu konjugasinya untuk ir itu adalah voy, vas, va, vamos, vais, van. Untuk nosotros vamos. Voy, vas, va, vamos. Nah ini untuk nosotros. Voy, vas, va, vamos, vais, van itu konjugasi kata kerja ir. Nah, di sini vamos karena pokok kalimatnya nosotros. Nanti kata kalimat pokok kalimatnya yo, nanti sini voy kan, voy, vas, va, vamos, vais, van. Nosotros vamos a ikuti kata kerja infinitif. Nah, infinitifnya dari pedir ini kan kita menggunakan ini nih. Jadi nosotros vamos a pedir. Pedirnya dalam bentuk infinitif. Pedir a vamos a pedir. Ya, nosotros vamos a pedir. Ini pedirnya tidak dikonjugasikan karena ada vamos a seperti ini, ir a plus infinitif ya, pedir. Kalau tadi kan dikonjugasikan pedirnya menjadi pido karena tidak ada yang menghendaki dia dipakai dalam infinitifnya. Kalau ini dalam kalimat yang ini ada yang menyebabkan kata pedirnya itu dipakai dalam bentuk infinitif karena akan itu rumusannya ini ir a plus infinitif. Oke, terusin. Nosotros vamos a pedir, algonya diganti sesuai dengan apa yang dipinjam. Tadi kan mobil ya. Nosotros vamos a pedir un coche, sebuah mobil ini ya. Sebuah mobil. Un coche ini kan mobil kan ya. Kan mobil ya. Jadi nosotros vamos a pedir un coche, ini algonya kan diganti kok un coche, prestadonya tetap prestado. Kepada siapa? Atoni. Atoni. Ya, ini Atoni. Nih. Ini bisa dihapus dulu nih. Ini kan sudah tadi, jadi boleh dihapus. Yang kita terjemahkan adalah kalimat ini ya. Ini menjadi ini. Jadi nosotros akan vamos a meminjam, tadi ini pakai ini. Tapi karena ada vamos a maka pedirnya tidak dikonjugasikan, dipakai yang bentuk dasarnya atau infinitifnya. Jadi vamos a pedir, algonya karena yang dipinjam mobil ganti mobil. Un coche, prestadonya tetap mana tadi? Prestado dari Tony atau kepada Tony, Tony. Bisa lengkap,
Nosotros vamos a pedir un coche prestado a Tony. Kalau nosotros-nya tidak diikutkan, mulai dari sini. Vamos a pedir un coche prestado a Tony. Yang artinya, ini tadi, kami akan meminjam mobil dari Tony. Nah, inilah cara kita menggunakan idiom pedir algo prestado yang secara harfiah artinya meminta sesuatu yang dipinjamkan. Pengertiannya atau pemahamannya tentu meminjam, ya. Meminta sesuatu yang dipinjamkan, jadi artinya meminjam untuk dikembalikan kembali nantinya. Nah, ya, pedir algo prestado. Contohnya sudah diberikan, baik yang dalam kalimat yang pengertiannya sering tadi itu, jadi berulang-ulang, ataupun yang akan, yang dalam bentuk future yang seperti ini. Ya, nah, Pak Mi harap seperti biasanya pembahasan ini bisa diikuti dan dipahami, ya. Dan kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan selalu Pak Mi jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang mempunyai pertanyaan, baik tentang bahasan kita ataupun tentang hal lain sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, silakan ditulis pertanyaannya itu di kolom komentar. Biasanya dan selama ini pertanyaan yang muncul di kolom komentar sudah Pak Mi jawab semuanya, ya. Nah, karena itu manfaatkan kesempatannya untuk bertanya kalau memang Anda mempunyai pertanyaan tentang bahasa Spanyol. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.